batasan. Jadi imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pertahanan atau imunitas tubuh terhadap adanya senyawa makromolekuler. Ya, jadi sebenarnya senyawanya yang menjadi poin dari imunologi. Kenapa? Karena senyawa dari makromolekuler atau mikroorganisme ini yang kemudian diidentifikasi oleh sel imun kita, gitu ya. Nah, makromolekulernya tentu saja makromolekuler yang berasal dari luar tubuh. Jadi bukan makromolekuler yang ada di dalam tubuh. Ya, zat asing ini, ya, ini bisa berupa mikroorganisme, yaitu virus, bakteri, protozoa ataupun parasit, ataupun zat asing yang berupa protein spesifik, baik dari dalam ataupun dari luar tubuh. Fungsi utama dari sistem imun adalah membedakan antara self dan non-self. Nah, ini yang menjadi catatan penting ya. Kalau perlu Anda bold, Anda garis merah. Jadi, sistem imun bisa bekerja pada saat dia mengidentifikasi adanya sel non-self, gitu ya. Jadi, adanya sel asing atau non-self yang masuk ke dalam tubuh, maka imun mulai bekerja. Jadi dia mampu nih, oh kalau yang ini, protein ini yang masuk asam aminonya seperti ini adalah sel tubuh saya, maka tidak dikenali sebagai benda asing, maka dia tidak akan bereaksi. Tetapi ketika sel itu sudah berubah struktur dari asam amino, katakan sel tumor, sel kanker itu kan berasal dari sel tubuh. Tetapi terjadi perubahan struktur, maka itu yang dikenali sebagai sel non-self. Nah, penyakit infeksi ini bisa dapat terjadi jika jumlah mikroorganisme yang masuk cukup tinggi. Nah, jadi kalau cuma Anda di tubuh kita cuma dimasuki oleh satu sel bakteri salmonella, maka nggak jadi tipes gitu. Jadi tipes tuh nggak cuma satu sel, dua sel, enggak. Satu sel virus COVID masuk atau SARS-CoV atau virus avian influenza masuk hanya 5 gitu ya, itu tidak akan membangkitkan secara signifikan sistem imun kita, gitu ya. Jadi kondisinya jumlah dari mikroorganismenya adekuat. Adekuat itu adalah cukup untuk mengaktifasi sel imun. Itu satu. Kedua, kita baru akan sakit bila respon dari sel imun kita ternyata tidak cukup adekuat, gitu. Tidak cukup untuk mengimbangi jumlah mikroorganisme yang masuk. Mungkin setiap detik kita terpapar. Setiap detik tubuh kita terpapar oleh zat asing, oleh sel mikroorganisme patogen, tetapi jika jumlahnya kurang atau ternyata sistem imun kita sangat kuat atau sangat responsif, maka bisa jadi kita akan sehat-sehat saja. Gitu ya. Jadi bukan berarti Anda sehat tidak mengandung mikroorganisme di dalamnya yang patogen. Tidak. Tinggal menunggu masa. Kapan imun Anda drop, atau kekurangan energi nutrisi, berasal dari nutrisi, atau kapan si mikroorganisme punya potensi untuk berkembang biak dengan sangat cepat. Gitu. Jadi dua kondisi ini, yaitu jumlah yang dari mikroorganisme serta status imun kita, itulah yang mampu menurunkan jumlah kompromis imunologi. Jadi menurunkan toleransi dari sistem imun kita. Nah, identifying self. Jadi self marker itu adalah dari MHC protein, ya, dia akan melabel sel tersebut bahwa itu adalah sel asing atau sel diri kita sendiri. Ketika itu sel asing, ya, ada antigen, maka dia mulai mengaktifasi sistem dari innate sampai dengan adaptif. Nanti kita akan lihat apa itu innate, apa itu adaptif. Oke, innate immunity. Jadi bahasan dari imunologi ada dua kategori. Ya, ada dua mekanisme. Yang pertama innate, ini dimiliki oleh seluruh hewan, ya, termasuk vertebrata. Itu bagaimana merekognisi, ya, mengenali, ya, dari sel-sel nangis banget sel non-self, ya, dengan menggunakan protein yang ada pada reseptor membrannya. Ya, innate immunity itu biasanya bersifat responsibel, ya, jadi responsibelnya sangat tinggi sekali.
responsivitasnya sangat tinggi sekali. Jadi ketika baru intake 1 detik, 2 detik atau hitungan menit, Almira tolong dimatikan. Ya, itu akan sangat cepat karena dia harus segera mengenali, tidak boleh terlalu lama. Kemudian barrier defense dari innate immunity ini, itu barrier defense-nya terhadap keberadaan si patogen tadi itu berupa skin, kulit, ya, baik vertebrate ataupun avertebrata itu pasti punya kulit, permukaan luar yang membatasi tubuh dengan lingkungan eksternal, ya. Kemudian ada mukosa membran dan ada sekret. Jadi ada zat-zat yang disekret, apakah lisozim, ya, atau hormon atau senyawa-senyawa kimia lain yang berpotensi sebagai antibakteri, antivirus atau anti yang lainnya, ya. Kemudian itu barrier, namanya barrier berarti letaknya ada di permukaan. Lalu ada internal defense, kalau pada akhirnya terpaksa mikroba itu bisa masuk ke dalam tubuh, maka tenang saja, di dalam tubuh kita sudah diciptakan oleh Tuhan sedemikian hingga seperangkat sel yang akan bertugas untuk sebagai alat pertahanan tubuh. Ada sel-sel fagositik. Sel-sel fagositik itu banyak jenisnya. Ada sel dendrit, ada sel makrofag. Mungkin kamu cuma kenal makrofag, ya. Padahal ada sel dendrit, ada monosit, ada sel mas. Kalau alergi itu yang aktif sel mas. Cacing juga sel mas. Kemudian ada kalau pada hati itu sel Kupffer. Pernah dengar sel Kupffer dari Bu Yulia atau Bu Elsa, SPH? Sel Kupffer yang ada di interstisial sel hati itu berfungsi sebagai sel imunologi, ya, yang menjaga hati dari kerusakan. Nah, kemudian ada sel NK, natural killer. Nah, ini adalah pembunuh virus, ya, spesifik untuk partikel virus. Kemudian ada protein-protein yang bersifat antimikrobial serta adanya respon-respon tubuh mekanisme yang bersifat bersifat inflamasi. Jadi ternyata peradangan itu adalah salah satu proses imunologi, salah satu proses imun yang dibentuk oleh tubuh untuk mengeliminasi zat asing. Jadi meradang, merah, barah itu adalah mekanisme imun, gitu ya. Jadi bukan sakit radang itu, peradangan. Yang kedua, itu adalah jenisnya adaptif imunitas. Adaptif imunitas ini sesuai dengan namanya, ini adalah imunitas buatan dan biasanya hanya dimiliki oleh vertebrata, ya, karena memiliki fungsi imun yang sudah sempurna, ya, sumsum tulang belakangnya sudah bisa menjalani proses eritropoiesis dan hemopoiesis, ya. Ini merekognisinya sama, ya, menggunakan asam amino yang terdapat pada membran sel vertebrat, tetapi sifatnya karena dia adaptif, ya, sifatnya relatif lebih lambat dibandingkan yang innate. Karena apa? Perlu serangkaian proses. Ketika dia sudah mendapatkan informasi dari innate imunitas bahwa antigennya adalah virus rabies, maka dia akan memerintahkan pada serangkaian cascade yang ada di dalam tubuh dengan membentuk sel darah putih spesifik untuk virus rabies tersebut, kemudian replikasi sel dan segala macam sampai kemudian dia menghasilkan antibodi spesifik. Nah, ini slower respon, jadi lambat responnya. Ya, ada dua kategori untuk adaptif. Ada yang humoral dan ada yang berperantara sel mediated response. Ya, yang humoral sesuai namanya humor gitu. Humor itu bukan berarti lawak, ya. Humoral itu artinya cairan. Jadi dia adanya di dalam cairan tubuh, yaitu darah, pembuluh limfe, ya, di dalam cairan limfe, cairan darah, serta di dalam cairan interstisial. Yang bekerja siapa? Antibodi. Ya. Yang kedua berperantara sel. Nah, di mana sel-sel yang bersifat sitotoksik. Sitotoksik itu dia adalah sitojaringan, toksik adalah menghancurkan. Jadi sel ini menghancurkan jaringan. Jaringan siapa yang dihancurkan? Jaringan si patogennya, virus, bakteri, jamur, cacing. Dia makan sel-sel itu. Tapi selain dia memakan sel itu, sel sitotoksik ini juga memakan jaringan yang ditempeli oleh sel tersebut. Nah, ini yang terjadi pada badai sitokin pada saat terkena atau terinfeksi virus COVID,
Jadi pada saat alveol kita ditempeli virus, virusnya bereplikasi di membran alveol, yang dimakan, yang dieliminasi oleh sel sitotoksik kita, tubuh kita itu nggak cuma si virus, tetapi juga membran alveol. Makanya pada saat virus sudah negatif, kita masih ada long COVID, ya, mengalami long COVID karena kerusakan jaringan itu butuh waktu. Gitu. Saking banyaknya jumlah virus sampai mengaktifkan sel mediated response, maka kita bisa tahu bahwa yang rusak atau yang dimakan oleh sel imun nggak cuma ya kayak kamu minum susunya kena kotoran cicak, maka kan nggak mungkin kamu sisihkan kotoran cicak lalu sisa susu kamu minum, kamu buang sama susunya gitu ya, karena sudah tercemar gitu, karena sudah terkontaminasi, karena sudah rusak, maka sekalian aja dibuang supaya muncul inflamasi, maka muncul proses pembentukan sel-sel yang baru. Nah, itu perlu recovery yang lama. Jadi gejala long COVID itu diderita pada saat kita sudah mencapai level badai sitokin. Next, sel apa sih yang berperan dalam sel imun? Kita harus kenalan nih satu-satu. Ah Bu, kayaknya udah sering deh. Ya, dari zaman dulu kamu udah sering dapat. Tapi kamu bisa nggak sih diferensiasi itu pada saat kamu matamu melihat mikroskop? Belum tentu. Ya, tidak seindah dari atlas. Saya kalau ngajar histologi, ya dulu di kebidanan ngajar histologi, saya nggak mau pakai atlas. Atlas itu indah. Saya ambil preparat-preparat yang memang real preparat supaya matanya terbiasa. Oh ternyata granulosit itu begini karakter sitoplasma. Ah granulosit itu begini. Oh ternyata multinukleus itu begini. Gitu ya. Jadi bisa diferensiasi. Belajar pakai atlas itu menyesatkan saya pikir kalau histologi ya. Karena kenyataan tidak seindah atlas, tidak seindah foto. Nah, sistem imun. Sistem imun yang bekerja, sel-selnya itu bersumber dari dua jenis sel puncak, yaitu sel mieloid dan sel limfoid. Sel mieloid nanti akan diferensiasi. Jadi sel mieloid ini berubah bentuknya menjadi ada yang berbentuk granulosit, ada monosit, ada sel T, ada sel B. Yang granulosit nanti akan diferensiasi lagi sitoplasmanya. Yang satu bersifat netral, neutrofil, yang satu bersifat asam, eosinofil, dan yang satu lagi bersifat basa, basofil. Makanya nanti kalau pakai pewarnaan asam kalau sitoplasma asam maka dia tidak akan berubah warna, tetap merah. Tetapi ketika basa maka dia akan berubah warna, gitu ya. Jadi prinsip perubahan warna itu karena tergantung dari jenis pewarnaan yang kita pakai, asam atau basa. Jadi prinsip dari histoteknik kan itu. Ah, itu dosen histoteknik yang lebih jago ya. Monosit, ya dari granulosit ada monosit. Nah, monosit ini itu adalah sel yang kemudian beredar di dalam darah. Tetapi si monosit ini itu bisa berbeda bentuknya pada saat dia masuk ke dalam jaringan. Jadi si monosit ini bentuknya kan kecil. Dia bisa masuk ke dalam jaringan dan pada saat di jaringan dia berdiferensiasi, jadi berubah. Ya, berubah kayak megaloman, kayak apa? Kayak Iron Man. Ya, berubah. Iron Man aja punya banyak wajah, ya sama monosit. Pada saat dia di jaringan secara umum dia akan berubah menjadi makrofag. Jadi makrofag itu monosit. Kalau di darah bentuknya kecil, ya intinya satu dan dia agranulosit, ya cuman ada sel terus inti kecil sekali. Kemudian pada saat dia masuk ke dalam jaringan, dia berubah menjadi giant cell, namanya makrofag, besar sekali. Dan punya pseudodia yang berfungsi untuk menangkap zat patogen. Ini makrofag secara umum. Kalau di hati, monosit ini, dia berdiferensiasinya menjadi sel cover atau sel dendrit pada sel syaraf, ya. Nah, itu berfungsi sebagai sistem imun. Lalu sel yang berasal dari sel limfoid adalah limfosit. Ya, yang berasal dari sel limfoid adalah limfosit. Anda kenalnya kan neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, limfosit. Nah, si limfosit ini kalau di dalam sistem imun nanti akan berbeda fungsinya, dibagi menjadi dua. Ada limfosit T, ada limfosit B. Gitu. Yang biasa kita kemudian singkat menjadi sel T, sel B.
tapi dia sumbernya adalah limfosit. Ya, nah sel T tadi nanti dia juga berubah lagi, gitu, berubah lagi. Jadi kalau dia mengkloning dirinya, kan kalau sel mengkloning ya, dia mengkloning dirinya, maka nanti secara fungsi dalam sistem imun sel T ini dibagi menjadi tiga sifat. Ada sel T helper, sel T suppressor, dan sel T sitotoksik. Sel T helper sebagai mana namanya, sel T yang bersifat helper ini dia membantu apa? Sel-sel lain seperti neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, makrofag, yang lain-lain lah. Untuk apa? Menjalankan kerjasama. Sama-sama untuk, kalau dia membantu makrofag berarti ikut memfagositosis, memakan. Kalau dia bekerja dengan sel NK berarti dia ikut menetralisir dari virus, RNA virus. Jadi sel T helper ini akan membantu di mana-mana, ya. Nah, ini sangat baik sekali. Nah, lalu ada sel T suppressor yang menekan fungsi atau mempercepat proses imun. Ada lagi sel sitotoksik, bekerjanya di jaringan yang langsung menelan, memakan, dan mematikan jaringan supaya si patogen tadi tidak lagi bisa berkembang biak. Berkembang, bereplikasi. Nah, kalau sel B, sel limfosit B, dia akan berubah. Jadi pada saat dapat kode dari sel T, hai sel B, saya sudah dapat kode genetik nih dari makrofag. Makrofag itu nanti akan representing, nanti kita akan bahas. Makrofag itu nanti ngasih kode ke si sel T. Hai sel T, ini loh kodenya si RNA dari rabies. Ini loh kode RNA dari atau kode asam amino dari virus COVID. Maka sel T selain dia berubah diri, dia juga menginformasikan ya phonoframe ke sel B. Hai sel B, ini kodenya. Maka sel B yang sudah dapat kode tadi, dia berubah diri menjadi sel plasma, lalu di dalam sitoplasma sel plasma tadi, dia akan membentuk antibodi. Gitu. Jadi sel B ini sebenarnya kurang satu, ada lagi nanti sel M, sel memori. Sel B berubah menjadi dua, sel plasma untuk memproduksi antibodi, sel memori untuk kembali ke sumsum tulang dan menyimpan memori. Sehingga pada saat dia terpapar kembali oleh virus yang sama, gitu ya, nggak perlu lagi nih coding-codingan, nggak perlu lagi dia mentranskrip DNA dari si patogen tadi. Dia cukup memberikan kode bahwa oh yang ini adalah paparan yang kedua dari virus COVID. Maka sumsum tulang si sel memori tadi langsung menginduksi sel B untuk berubah jadi sel plasma dan langsung mengkloning dengan antibodi spesifik khusus untuk virus COVID. Kurang lebih begitu. Itu yang kemudian menjadi proses kenapa vaksin itu perlu. Kenapa orang yang sudah vaksin responnya lebih sedikit atau lebih singkat sakitnya dibandingkan orang yang belum vaksin. Karena jalurnya tadi sudah pendek, ya. Dia sudah ada sel memori. Lalu yang terakhir adalah sel NK. Ini adalah khusus untuk nanti infeksi oleh virus. Lalu seluruh sel yang terlibat di dalam sistem imun itu berasal dari sumsum tulang. Itu yang sama-sama kita pelajari. Ya, makanya kenapa bayi atau anak kurang dari 12 tahun belum boleh vaksin atau tidak disediakan vaksin? Karena di Indonesia program vaksinasi itu 0 sampai dengan 12 tahun. Jadi sampai anak kelas 6 SD itu masih divaksin booster. Titer antibodi anak di bawah 12 tahun itu masih tinggi, masih responsif. Baik antibodi spesifik ataupun sel imun yang bersifat umum, yang bersifat innate. Makanya anak-anak kayak kemarin Hafiz sama Husen yang sembuh duluan Hafiz hanya 2 hari selesai. Husen masih ada ketika dia demam turun 2 hari terus sempat naik lagi, ya karena sudah fasenya mungkin dia titer antibodi innate-nya sudah turun, IgM ya, maka tidak dampaknya akan lebih kelihatan lebih lama dibandingkan Hafiz. Jadi program vaksinasi di Indonesia terhadap anak 0 sampai dengan 12 tahun itu masih menjaga tubuh anak dari serangan virus-virus baru.
Itu pertama. Kedua, kenapa dirancang virus vaksinasi 1 tahun lengkap? Karena sumsum tulang pada anak baru bekerja setelah umur anak 1 tahun. Jadi sebelum 1 tahun sumsum tulang tuh belum bisa membentuk si granulosit, membentuk limfosit, mengaktifasi, belum bisa. Sumsum tulang belum bekerja belum bekerja optimal lah, bisa katakan cuma 20%, 30%. Sejalan dengan proses pertumbuhan tulang, ya kan? Anak kan tulangnya masih muda gitu ya. Ketika dia sudah menjadi osteoklas dan segala macam, sehingga kalsiumnya cukup tinggi dan itu dibutuhkan untuk proses hematopoiesis. Nah, ingat lagi fisiologi hewan. Ya, Ca2+ dibutuhkan, ya Fe ya itu dibutuhkan, makanya zat besi, Ca dan magnesium itu dibutuhkan untuk proses hematopoiesis. Pada anak umur di bawah 1 tahun belum berfungsi, maka kalau tidak dilindungi oleh program vaksinasi, kemungkinan dia terkena virus polio, terkena penyakit flu itu, maka anak akan rentan, kualitas hidupnya akan rendah. Nah ini yang saya kalau kebetulan sih kelas ini nggak ada yang anti vaksin ya, jadi kalau ada yang anti vaksin saya harus debat tinggi dulu nih, karena dia nggak akan mau memvaksin anaknya, gitu ya. Saya bisa pakai habatus sauda, pakai madu sesuai dengan sunnah Rasul. Berapa lama? Berapa lama? Sementara setiap detik anak itu terpapar, apalagi kalau ente ngasih makannya sambil jalan-jalan kan gitu. Neteinya sambil di luar kena debu, kena macam-macam ya. Singkat sanitasi personal hygiene di rumah juga rendah. Maka setiap detik, setiap saat anak kita berpotensi terinfeksi gitu ya. Jadi ya terserah sih anak-anak dia, tanggung jawab dia gitu. Tetapi pemerintah itu kan membuat program untuk keberlangsungan dari bangsa Indonesia. Oke, itu saya agak lama kalau mendebat dengan anti vaksin, susah bawa-bawa ayat, saya hafal-hafalin lagi tuh hadis-hadis yang sudah lupa, karena mereka pasti sudah bawa-bawa ayat, udah susah. Oke, kesannya kita yang kufur gitu. Baik, sampai di mana? Stem cell ya, tadi ya stem cell yang ada di bone marrow, dia akan membentuk eritropoiesis sehingga berfungsi sebagai sel yang menghantarkan oksigen serta nutrisi. Platelets ya atau trombosit itu berfungsi untuk pembekuan darah. Makanya kenapa pada saat kena demam berdarah, ini orang yang belajar imun akan tahu. Oh iya, kenapa trombositnya turun kena demam berdarah? Karena terjadi peradangan. Virus Dengue itu nempelnya di endotel darah, di endotel pembuluh darah, mengakibatkan pembuluh darah, sepanjang pembuluh darah itu membran potensialnya itu menjadi pecah, gitu ya, sehingga plasma darah menjadi keluar. Akibatnya apa? Ya kan kita berarti kekurangan cairan darah, makanya orang demam berdarah Dengue itu pasti akan dehidrasi, demamnya sangat tinggi. Kedua, kita akan kehilangan sel-sel darah. Apa respon cepatnya? Tambel. Nggak bisa bikin dinding baru kan? Lama kalau bikin dinding baru. Tambel. Siapa yang bertugas menambal? Platelets melalui proses koagulasi darah. Nah, si trombosit ini sibuk nempel di sepanjang endotel darah. Akibatnya apa? Trombosit yang beredar jumlahnya rendah. Gejala klinisnya, orang kena demam Dengue dikontrol trombositnya. Ketika trombositnya sangat rendah, berarti peradangan sangat banyak. Berarti si trombosit ini masih nempel di sana, masih perlu diproduksi, di boosting. Pada saat trombosit perlahan naik, berarti sudah sedikit kebocoran yang ada di pembuluh darah. Jadi klinik tuh begitu ilmu klinik. Harus hatam fisiologi, harus hatam imunologi, harus hatam struktur. Lalu limfosit tadi seperti saya katakan ada sel B, ada sel T. Sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma lalu akan memproduksi antibodi melalui sitoplasmanya. Sel T itu akan berubah menjadi sel T suppressor, sitotoksik, dan sel T helper. Lihat, sel T helper ada garis ke sel plasma. Nah, itu yang memberi kode, hai ini kode genetik, maka dia akan di-copy dan akan membentuk match protein asam amino yang bisa klik dengan kerja atau asam amino dari antigen.
Kerjanya seperti enzim key and lock. Jadi memang satu asam amino antigen harus sama dengan asam amino dari antibody. Lalu natural killer, ya, ini pada limfosit. Nanti ada juga beberapa sel yang lain, ya, ada makrofag. Kita akan bahas satu persatu. Ini kurang lebih gambaran dari sel-sel yang terlibat. Maka buatin, kenapa parameternya buatin kok itu lagi, kok profil sel darah putih? Karena kita bisa lihat, ya. Kalau mau spesifik lagi nanti sitokin, jadi diukur sitokinnya. Tapi asal siap aja duitnya, karena sitokin itu mahal. Satu ampul itu harganya 12 juta yang paling murah. Kemarin saya minta interleukin, pesan gitu, Bu, interleukin berapa sekarang? Oh iya, untuk 100 sampel itu 12, sekian juta. Buatin mau pesan interleukin berapa? IL6, IL7, IL8, gitu. Ada, gitu. Udah gitu nanti gampang rusak lagi ya kalau mahasiswanya nggak pernah praktek sebelumnya. Kalau udah rusak beli lagi ya. Kalau misalnya penelitian Bu Ayu, Bu Dalia, Bu Rini atau Bu Yulia itu dana hibahnya bisa 50 juta paling minim. Malah Bu Dalia kemarin dapat 200 juta. Ya wajar lah dia beli 12 juta rusak beli lagi nggak apa-apa. Buatin kemarin cair cuma 15 juta. Kalau cuma sitokin doang 12 juta buat beli mencit dan yang lain-lain repot gitu ya. Jadi akan menyesuaikan gitu. Jadi jangan dihina, dia penelitiannya itu lagi, dananya aja rendah kok. Gitu ya. Makanya dosen-dosen berkompetisi. Yang dapat dana besar paling dosen-dosen itu tuh. Jadi kalau Anda mau nempelin dosen-dosen itu insya Allah deh sejahtera karena ditanggung. Mereka dananya lebih, malah bisa buat jalan-jalan ke luar negeri. Oke, bagaimana aktivitas sel leukosit dalam imunitas? Nah, setiap sel punya peran masing-masing. Allah menciptakan manusia, sel gitu ya, dengan seperangkat fungsi, seperangkat tugas. Gitu. Jadi tidak ada satu sel pun yang tidak bekerja. Yang nganggur tuh nggak ada. Sel tubuh kita nggak ada yang nganggur. Neutrofil itu dibentuk di limfa, ya, jaringan limfa. Kemudian ada eosinofil, sumsum tulang, basofil, sumsum tulang, limfa dan sumsum tulang yang neutrofil. Kemudian ada limfosit, ya, limfosit B dan limfosit T. Ya, apa fungsi dari neutrofil? Aktivitasnya, neutrofil ini memberikan sinyal kimiawi dari daerah terinfeksi. Kalau dosen saya senang sekali dia pakai istilahnya satpam, polisi, sama tentara. Satpam itu sifatnya apa? Lokal. Nah, neutrofil ini yang sifatnya satpam. Jadi neutrofil ini yang keliling, dia mengidentifikasi adanya maling, dia yang mengidentifikasi adanya penjahat, dia mengidentifikasi pertama kali ketika ada korban pembunuhan. Kan yang nemuin itu satpam, gitu kan? Wah, rumah ini nih ada pembunuhan segala macam. Jadi hanya berada pada daerah lokasi. Jadi ketika tubuh kita ketusuk misalnya, nah daerah situ akan mengirim sinyal dan akan mengaktifasi neutrofil. Jadi yang pertama kali respon adalah neutrofil. Ingat kemarin ektoparasit, ya, di ektoparasit anaplasma nyerangnya histoplasma nyerangnya neutrofil. Jadi sel imun yang diserang, gitu ya. Bahaya kalau hansipnya lumpuh. Siapa yang mau ngabari TNI? Siapa yang mau ngabari kalau di perumahan tersebut ada teroris? Kan harus lapor dari ketua RT, Pak Hansip, lalu ke polisi, dari polisi ke BIN. Ya, baru deh tentara dikerahkan gitu ya. Lalu eosinofil. Eosinofil ini dia baru aktif. Ya, artinya kalau aktif itu jumlahnya meningkat di dalam darah pada saat kita terjadi alergi, hipersensitivitas. Nanti ada bab tentang hipersensitivitas sendiri. Pada saat kita sedang mengalami peradangan, terserah yang radang apa. Mau radang tenggorok, radang gastrik. Radang itu kan belakangnya tis-tis ya, esofagitis, ada gastritis, ada sinusitis gitu ya, dermatitis, intinya radang. Semua jenis radang akan meningkatkan jumlah eosinofil. Kemudian ada leukemia. Nah, ya leukemia, penyakit kanker darah. Atau setelah fase persembuhan infeksi itu juga eosinofil akan naik ya. Cacing kasus parasitik itu eosinofil yang naik. Lalu basofil. Dan basofil ini alergi, inflamasi, lalu menghasilkan histamin, rasa gatal ya, gatal atau biduran pada saat kita alergi itu karena basofil.
Itu gara-gara kerjanya si basofil. Anda bengkak-bengkak pasca makan udang gitu, itu karena basofil. Ya, basofilnya berarti bekerja. Ya, juga basofil ini berfungsi sebagai heparin atau mencegah pembekuan darah. Jadi pada saat kita minum obat anti pembekuan darah ya, atau kita minum obat pembekuan darah, hati-hati karena basofil juga berperan sebagai anti pembekuan darah. Kemudian monosit. Ya, monosit ini fungsinya fagosit. Fagosit itu makan. Judulnya makan pasti akan ada mencerna ya gitu. Jadi nanti dia akan makan sel gitu ya di jaringan, maka namanya jadi makrofag. Lalu limfosit B tadi pembentukan antibodi, dan limfosit T tadi bekerja sama dengan sel-sel lain ya, mencerna antigen ataupun sel tubuh terinfeksi, dan juga berperan sebagai di dalam proses imun berperantara sel. Perantara selnya ini maksudnya adalah sel T ya. Jadi sangat tergantung dari selnya. Komponen dari sistem imun. Ketika berbicara sistem imun, maka ini ada rangkaian. Ya, sistem imun tidak ujuk-ujuk semua direspon dengan antibodi, enggak. Ketika ada alergi antibodi, enggak selalu, gitu ya. Jadi tidak selalu. Ada tahapan. Yang pertama adalah barir pertama. Barir, judulnya barir adalah pinggir tepi. Ya, daerah tepi dari tubuh kita yang berfungsi menahan serangan. Jadi anatomi, struktur anatomi. Kenapa di hidung ada bulu hidung? Kenapa di usus ada fili usus? Ya, kenapa kemudian di trakea juga tersusun atas sel-sel epitel bersilia? Nah, itu adalah bagian dari barir karena trakea itu harus steril. Trakea itu nggak boleh dimasuki oleh mikroba. Makanya ketika ada sel asing masuk, trakea itu batuk. Ketika kamu berada pada daerah berdebu, kamu pasti reaksinya batuk. Epitel silia kerja. Untuk apa? Nyapu. Maka kerja dari anatomi tubuh sebagai barir itu dengan cara clearance. Entah disapu, entah diperangkap. Makanya mukosa usus, mukosa vagina, mukosa mata, selaput lendir mata itu banyak mensekresi sereus ataupun mukus ya, selaput lendir. Itu fungsinya memerangkap. Supaya apa? Supaya si bakteri atau patogen tadi tidak masuk lebih dalam. Memerangkap. Maka nanti keluarlah belek, gitu ya. Keluarlah kotoran telinga, keluarlah kotoran hidung. Tanpa kamu flu pun kotoran hidung diproduksi itu isinya adalah mikroba yang sudah inaktif beserta debu. Diperangkap oleh struktur anatomi tubuh. Nanti kita kenali nih, apa aja sih struktur anatomi tubuh, baru oh yang kemarin diajar Bu Yulia tujuannya ini toh, gitu ya. Jadi kemarin baru belajar tentang struktur, tapi belum fungsi. Sebagian akan dipelajari di fisiologi dan sebagian akan dipelajari di imun. Lalu ketika dia berhasil lolos, ya, ketika dia berhasil lolos, ternyata jumlah mukus kita, karena Anda rajin nyuci vagina pakai sabun gitu ya, sabun itu kan fungsinya malah justru melunturkan lendir. Jadi lendir itu tidak ada menjadi kering, maka kemungkinan lecet dan segala macam menjadi port di entry, pintu masuk dari si bakteri untuk masuk ke area yang lebih dalam. Maka barir humoral bekerja, pembuluh darah itu standby sampai ke level epitel. Maka barir humoral bekerja, sel-sel neutrofil bekerja, basofil, eosinofil yang ada di dalam darah. Kalau itu masih bisa lolos, makrofag nggak berhasil memakan semua mikroorganisme atau patogen, maka baril seluler baru si limfosit itu bekerja. Nah, Bu, kapan saya ngerasa sakit? Ketika sudah sampai level ini. Kalau sudah sampai baril seluler, kamu mulai merasakan nyeri secara keseluruhan sistemik. Kalau cuman sampai di humoral, cuma gejala demam saja. Jadi gejala demam itu menandakan bakteri sudah lolos sampai di darah. Jadi ketika demam, kamu mengalami kenaikan suhu, itu bakteri, virus, dan jamur itu sudah masuk ke dalam meningkatkan direspon oleh sel-sel humoral, maka demam. Naiknya jumlah neutrofil demam. Gitu.
Ya. Jadi demam itu adalah respon. Makanya pasca vaksinasi demam karena ada protein asing yang masuk. Gitu ya. Jadi demam itu pertanda bahwa sudah 2 barir yang ditembus, yaitu anatomi dan sudah humoral. Maka pasti leukosit kamu berubah. Proporsi leukositnya berubah. Demam makanya tidak semuanya harus diberi antipiretik. Jadi ada demam-demam yang harus dibiarkan. Demam-demam yang masih di bawah 37,6 atau 38, kamu masih anget ya, itu saya sarankan tidak diberi antipiretik, penurun demam. Jangan cepat-cepat kita beri antipiretik. Kenapa? Biarkan biarkan sel imun itu bekerja. Jadi nggak boleh nih, tapi kalau udah di atas 38, boleh, supaya tidak overheat. Gitu ya, karena nanti enzim malah nggak bekerja, jadi baril. Tapi kalau masih di anatomi tubuh aja, Anda paling cuma bersin hacim, itu sebenarnya udah gejala diserang. Anda batuk, nah itu udah menjadi pertanda bahwa kita sebenarnya lagi diserang. Cuman kan kita nggak aware, ya kan? Kulit gatal, oh ada gatal nih, itu sebenarnya ada yang sedang invasif masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang anatomi tubuh. Kok perih ya mukosa saya, atau lambung saya perih ya, atau vagina saya kok agak-agak gimana, ada nyeri-nyeri dikit, titik cetit. Nah itu hati-hati. Itu kita sedang diserang oleh zat asing, apapun. Ya, saran saya ketika Anda merasakan itu mulai terasa, maka mulai booster dengan vitamin, air putih, sama istirahat. Nggak perlu obat. Bahkan di barir humoral pun belum butuh obat, hanya vitamin aja. Nah, ketika sudah barir seluler, baru kita akan berikan obat-obatan sesuai dengan gejala yang muncul. Oke, apa saja? Maka imunitas ini berdasarkan 3 faktor tadi dari anatomi, barir humoral, dan seluler, maka dibagi menjadi istilah first line defense, second line defense, dan yang terakhir adalah third line defense. Nih yang terakhir. Jadi limfosit itu adalah third line, lapis ketiga pertahanan tubuh dari imun. First line defense, physical barrier, skin and mucous membrane. Yang kedua adalah chemical barrier, ada zat antimikrobial misalnya pada mulut kita, ya itu ada saliva yang mengandung banyak protein, mukopolisakarida ya, itu bersifat antimikrobial. Lalu substansi di cairan tubuh ya seperti air mata, kemudian jantung, cairan gastrik itu bersifat antimikrobial ya, menghentikan infeksi sebelum dia masuk ke jalur yang lebih dalam. Jadi kan kita kan tubuhnya kayak selang nih, sebenarnya tubuh kita kayak selang, saluran pernafasan juga kayak selang, mentoknya di alveol, berhubungan semua dengan dunia luar. Nah ini mukosa ini adalah barrier pertahanan tubuh yang pertama. Oke, yang kedua, ketika itu berhasil masuk ke dalam area yang lebih dalam, katakan dari kutan menjadi dermis ya, nah itu masuk akan direspon oleh second line defense. Makanya struktur kulit kita di dalam di dalam kulit ya, pada barrier yang lapis kulit yang kedua sudah ada pembuluh darah di situ. Tujuannya tadi second line defense. Kalau kulit yang epidermis masih belum ada pembuluh darah kan? Mulai dermis itu sudah ada pembuluh darah, sudah ada syaraf, rasa nyeri itu mulai. Ya, makanya kalau Anda juga ngetes susu, kalau bikin susu buat adik yang baik gitu ya, kenapa kita tidak menggunakan telapak tangan? Jadi ditetesin telapak tangan, anget atau enggak? Nggak mungkin, karena di daerah sini syaraf-syarafnya nggak nyampe, nggak sensitif. Berbeda kalau misalnya ditaruh di sini. Sama kalau make up baru juga itu ya, nanti ya. Kalau ada serum apa segala macam, melihat daya absorbansi dari serum yang kita pakai, taruhnya kan di sini. Taruh dulu tak, oh daya serapnya gimana? Karena dia langsung nyerap masuk. Kalau di sini nggak ada pori, dia juga lapisan kutikulanya tebal, itu tidak sensitif dan tidak akan menyerap di daerah sini. Makanya susu pada anak bayi ditetesinnya di sini. Kalau di sini aja masih panas, gimana di papila lidah anak kita, gitu ya? Itu ternyata orang dulu itu belajar fisiologi kali ya.
Oke, itu kan dari zaman ibu kita kapan tahu ya. Oke, nah second lines tadi yang sudah sel-sel kita kenalan ada sel fagosit, neutrofil, basofil, makrofag, sehingga menghasilkan mematikan mikroorganisme patogen melalui jalur pembuluh darah dan limfe ya, dan juga molecular defense ya, dengan menghancurkan DNA dari si virus atau RNA dari si bakteri ya. Kemudian limfosit yang third line defense baru aktif ketika sel darah tidak mampu, nggak cukup nih, masih ada yang aktif, maka sel T aktif, lalu sel B juga aktif memproduksi antibody. Ini sebenarnya cerita satu semester, tetapi nanti masing-masing kerja dan tahapannya berbeda. Kita akan bahas pelan-pelan. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Belum ya? Masih bisa ngikutin ya? Kayak saya kecepatan nggak ngajarnya? Saya cuma cerita. Ya. Masih bisa dipahami ya saya ceritanya ya? Saya nggak ngajar, maaf. Saya nggak pernah merasa ngajar. Saya cerita. Oke, pembahasan yang pertama, cerita yang pertama adalah tentang barir pada first line defense. Makanya Bu Atin tuh sering ngomong first line defense. Apa sih first line defense? Baru ngerti sekarang karena belajar imun. Oh, first line defense itu ngomongin tentang barir yang paling luar. Kulit dan selaput lendir atau selaput mukosa. Ada epidermis, ada dermis, sekresi saluran digestif, saliva, asam lambung, gout ya, gut associated lymphoid tissue, ada flora normal. Nah, ini yang baru penelitiannya dengan Bu Yani nih, anak 2017. Ya, simbiotik, kemudian VCO yang difermentasi dengan bakteri khusus, dan simbiotik yang diberi dengan prebiotik, digabungkan dengan prebiotik. Prebiotik digabungkan dengan probiotik menjadi simbiotik. Nah, yogurt ya. Nah, ini flora normal. Untuk apa? Mengendalikan flora normal yang ada di usus sehingga pencernaan menjadi lebih sehat, sehingga sistem imun pada barir infeksi first line defense itu aktif. Standby. Hansipnya standby. Kan ada hansip yang cuma nonton TV di pos hansip. Ya, kalau hansip yang standby itu hansip yang keliling gitu. Nah, harapannya dengan minum probiotik rutin, itu hansipnya keliling, rutin jalan. Satu perumahan jangan satu hansip. Kalau perumahannya luas, ada 100 rumah, satu hansip ya keteteran. Kalau perlu 5 hansip gitu loh. Ya, itu yang dibangun oleh flora normal, usus, mikrobiota usus. Yang ketiga, ada sekresi saluran urogenital, ya, mukus dan pH. pH itu juga kan Anda mungkin udah lulus ya mikrobiologi, bahwa setiap jenis bakteri itu punya pH-nya masing-masing. Ya, pH untuk dia bisa hidup. Bahkan ada beberapa mikroba yang asidofilik. Apa tuh asidofilik? Apa? Bakteri yang tahan asam. Tahan asam, Bu. Asam. Makanya biasanya bakteri itu mampu menginfeksi lambung karena dia tahan asam. Ada yang ada yang psikrofilik yang tahan pada perubahan suhu yang sangat ekstrim gitu ya. Jadi walaupun dengan pemanasan dia nggak mati. Oke, sekresi saluran respirasi seperti bulu hidung, silia, mukus, dan makrofag dari alveolus. Lalu yang kedua ada faktor fisik dan yang kedua faktor kimia, lisozim, saliva kita. Makanya saliva kita agak-agak asam karena ada lisozim yang keluar. Ya, makanya dulu pernah saya cerita waktu saya kelaparan, saya suka gigit lidah supaya apa? Keluar saliva. Karena saliva itu protein. Ya, saliva itu protein, terus udah ditelan. Ya, jadi rasa lapar yang dari lambung itu, lambung ada kerjanya ketika dia rasa lapar kan dia akan menginisiasi pengeluaran HCl ya dan gastrin. Tapi kalau nggak ada masuk makanan, berarti kan kamuflase sehingga menyebabkan terjadinya pengorosian dari mukus gastrik. Maka dengan adanya kita saliva diproduksi di sini, maka itu membuat gastrin akan mencerna polipeptid dari lisozim yang masuk. Gitu, memperlama sakit mah. Itu strategi salah satunya supaya kita nggak sakit mah, memanipulatif. Ya, fosfoliase pada air mata itu juga enzim ya yang memperangkap bakteri-bakteri pada mukosa mata, saliva, sekret hidung. Oke,
faktor biologi tadi flora normal. Nah, ini adalah barir infeksi first line defense. Oke, ingat kalau gambar ini ingat siapa? Bu Yulia atau Bu Elsa? Ya pasti dua itu. Karena yang ngajar histologi ataupun yang ngajar SPH. Ya, kenapa sih harus begini gitu ya? Kenapa strukturnya folikel rambut itu sampai pada membran adiposa atau membran subkutan? Sehingga kenapa rambut kita baunya tengik gitu? Ya kan? Rambut kalau lama nggak dikeramas tengik karena dia berasal dari akar rambutnya tertanam di jaringan adiposa kaya akan lemak. Ya, makanya rambut kita shining gitu ya, berlemak. Kulit rambut yang sehat kalau kucing kan dia warnanya shining kan. Nah, itu bagus dia transportasinya. Kemudian kenapa sel-sel Ruffini, sel-sel Pansini adalah sel-sel syaraf bebas? Dia adanya di sepanjang dermis. Makanya kalau Anda tertekan cuma di sini saja, tidak menekan, tekanannya tidak nyampe ke dermis, maka nggak ada rasa sakit. Kenapa kalau ditonjok sakit, Bu? Karena tonjokan itu tekanannya sampai ke dermis. Gitu loh. Ketika tekanan sampai ke dermis, kena ujung syaraf bebas yang ada di sini, yang warna biru syaraf nih. Maka mulai depolarisasi, hantaran rasa nyeri sampai ke otak. Paham ya? Paham? Oke, ya. Jadi kenapa? Kok saya kalau cuma dielus nggak sakit, tapi dipukul sakit? Karena tadi tekanan fisik, ya. Lalu ada lagi apa? Stratum spinosum ya. Dia ini sampai stratum spinosum, rasa nyeri yang ada di sini. Saya mungkin pernah ngomong waktu itu yang suntikan intrakutan dan perkutan. Nah, ini ada lapis, ada merah ya, stratum corneum, ada lucidum, ada granulosum. Nah, superkutan itu ada di sini, bukan ke bawah. Sangat tipis sekali ya. Jadi di antara lapis yang ini dengan lapis yang menuju dermis, ini yang harus ditembus oleh jarum. Dan kebayang tipis sekali, kita cubit begini aja udah kena otot. Otot itu kan adanya di bawah kulit. Ya, jadi gimana untuk bisa masuk jarum suntik? Ya, oke. Nah, bentuk dari struktur rambut, folikel, bentuk lapisan kulit yang seperti ini itu adalah bagian dari mekanisme pertahanan tubuh pertama. Oke. Mukosa lain, lihat ya, kenapa di usus ada sel goblet. Sel goblet untuk menghasilkan mukus, sementara silia untuk menyapu, menyingkirkan si bakteri supaya dia gerakan kita peristaltik ke belakang, ya segera keluar. Kalau nanti anti peristaltik artinya kamu nyapu debu itu masuk ke dalam rumah gitu. Ini kan supaya dia keluar rumah. Maka gerakan dari fili usus dari anterior menuju posterior. Gerakan cairan kime, cairan hasil pencernaan itu kime namanya, itu dari anterior menuju posterior. Kalaupun ada antiperistaltik, itu tujuannya adalah, ingat lagi fisiologi hewan, untuk meningkatkan intake nutrisi di membran epitel. Gitu ya. Oke, silia, sel goblet. Jadi fungsi sel goblet untuk apa? Bukan sekedar menghasilkan lendir saja, sel goblet. Makanya usus kita, kalau Anda bersihin usus ayam kan berlendir tuh. Benar ya? Kayak ingus ya. Nah, itu hasil dari sel goblet. Gitu. Ya. Oke. Trachea juga sama, dia punya tadi yang sudah saya sampaikan, ada villi ya, sehingga bisa mengeliminasi pada saat ada debu atau bakteri yang masuk, karena trachea itu harus steril. Yang kedua, barir humoral. Nah, ini masih prolog ya, kuliahnya masih prolog, belum poin, belum ke inti. Yang kedua, inflamasi dapat terjadi ya secara akut. Kemarin ingat ada yang ikut SPS-nya, ramai dibahas akut kronis. Buatin kenapa sih penelitiannya cepat? Itu kalau cepat nanti ada mahasiswa biologi yang kuliahnya penelitian 7 hari. Loh, kalau kita mendalami inflamasi akut, ngomongin tentang jerawat, mau jerawatan sebulan? Kan enggak. Kalau Anda ada luka, saya mau bikin luka, lalu proses persembuhan luka saya amati. Lah, kan nggak bisa lebih dari 3 hari, karena kalau lama-lama luka terbuka, ya kan
itu bisa terjadi infeksi. Gitu. Jadi wajar kalau penelitiannya 3 hari bisa, berarti menciptakan penelitian 3 hari bisa. Mencit dilukain, dikasih krim, kan gitu. Treatment 3 hari. Penelitian apa 3 hari? Penelitian luka, Bu. Luka pasca operasi. Buka jahitan berapa? Hari ke-7 maksimum kan? Iya, hari ke-3 sampai hari ke-7 itu buka jahitan. Karena diharapkan kulit semua sudah sembuh. Makanya terakhir tuh saya penelitian dermatitis atopik pada kulit itu cuma 7 hari treatmentnya. Di emang 7 hari selesai. Nggak sampai 14 hari sudah ngolah data. Karena habis dari mencit, kulitnya kemudian dibawa ke balit pet, seminggu di balit pet sudah dapat foto. Udah tinggal analisis. Jadi penelitian real cuma 7 hari. Diprotes itu sama seluruh prodi ya. Penelitian apaan kayak gitu, jangan salah udah publikasi loh di internasional Scopus udah Q4 gitu ya. Inflamasi akut itu terjadi kurang dari 14 hari. Ini terjadi jika barir bisa dilewati oleh agen infeksi. Jadi riset mau lama mau sedikit tergantung aspeknya apa. Oke. Faktor humoral ini terjadi tadi seperti saya katakan adanya di darah atau di serum. Apa yang aktif, apa yang bekerja di humoral? Pertama sistem komplement. Ada yang pernah dengar komplement sebelumnya? Apa sih komplement? Komplementer tahu ya, saling melengkapi. Kopi, kopi komplemennya apa? Ya, jadi pengganti gitu ya, atau melengkapi proses. Nanti kita lihat ada C1 sampai C9. Lalu ada sistem koagulasi. Mungkin orang mikro nih kalau di praktikum yang mengkoagulate apa? Mengental ya, koagulasi, mengikat. Koagulan itu mengikat. Kemudian ada laktoferin dan transferin. Nah, ini adalah enzim yang bekerja ya atau protein yang menghambat pertumbuhan bakteri. Ya, sifatnya non spesifik. Semua jenis bakteri, hampir banyak sekali jenis bakteri bisa diikat atau dihambat pertumbuhannya oleh enzim ini. Ada interferon, protein yang menghambat replikasi virus. Jadi kalau Anda bekerja, Bu, kayak kemarin ada deh biologi 2018. Berarti saya mau dong meneliti tentang avian influenza atau PKL-nya, saya nggak tahu. Nah, bisa diukur, diambil serumnya, darahnya, kemudian diukur berapa kadar interferonnya. Gitu ya. Kadar interferon ini adalah kadar protein yang menghambat aktivasi dari replikasi virus. Dia sifatnya masih inert ya. Kalau inert berarti non spesifik. Kalau yang sudah spesifik adalah sudah sel T. Nah, kemudian ada lisozim, merusak peptidoglikan dari bakteri, baik itu gram negatif ataupun gram positif. Gram positif sama gram negatif, apa bedanya sih? Bedanya di warna. Bedanya di warna, bukan kan? Di struktur peptidoglikannya, ya. Nah, enzim ini dia merusak peptidoglikan ya, struktur dari peptidoglikan sel bakteri, maka sel bakteri ini akan ruptur. Ketika sudah ruptur, rusak ya sudah, maka sel itu akan mati atau tidak bisa bereplikasi. Lalu ada interleukin, tadi yang sudah saya sampaikan. Interleukin ini adalah sitokin. Sitokin itu produk dari sel. Ya, sito itu jaringan atau sel. Kin adalah biasanya mengarah ke senyawa kimia yang dihasilkan. Jadi sitokin. Ada interleukin 1, interleukin 2, interleukin 3, ada CD4, 8 dan segala. Ada banyak jenisnya. Sudah lebih dari ratusan yang sudah diidentifikasi dan ini cara sel berkomunikasi dengan yang lain. Oke. Kembali lagi. Kesimpulannya, jadi ada 3 warna. Warna pink ini adalah yang ini adalah barir pertama ya. Yang biru adalah bekerja secara humoral, jadi komplement dan antibodi adanya di darah. Sementara yang warna-warna hijau ini adalah yang berperantara sel. Gitu ya. Yang terakhir, barir seluler terhadap infeksi. Barir seluler ini adalah bekerja dengan cara memobilisasi, mendorong sel PMN. Apa sih Bu PMN? PMN adalah polimorfonuklear. Sel PMN,
kemarin ada mahasiswa saya ngukur PMN, terus diuji sama dosen histo, apa sih PMN? Kok saya sendiri nggak pernah baca tuh PMN apaan? PMN itu adalah polimorfonuklear sel, ya. Polimorfonuklear berarti sel yang memiliki inti lebih dari satu. Siapa? Ya basofil, neutrofil, eosinofil. Cuman kita hitung kesemuanya, tidak didiferensiasi, tidak dibeda-bedakan. Berapa sel PMN yang aktif? Kan gitu. Ada itu indeksnya. Mahasiswa saya sampai gelagapan, itu PMN itu polimorfo. Ya, itu apa? Saya nggak pernah tuh nemuin sel PMN. Halo, kurang jauh mainnya, bacanya. Ya, PMN itu adalah sel spesifik, ya, untuk pengaktifasian barir seluler. Baru kita hitung sel limfosit, gitu. Jadi kalau base-nya imun akan paham apa saja sel PMN ini, neutrofil, basofil, eosinofil, itu PMN, polimorfonuklear. Karena neutrofil berubah jadi makrofag di jaringan, maka makrofag pun masuk PMN. Gitu, ya. Jadi pada saat dulu Imam atau siapa yang menghitung PMN, Imam, Reinhardt, terus Enik, ngitung PMN, itu ngitung neutrofil plus basofil plus eosinofil plus makrofag, jadi sifatnya non spesifik. Semua sel radang itu kita sebut dengan PMN. Kalau di jaringan namanya makrofag. Lalu dihitung indeksnya, berapa PMN yang aktif, berapa yang total dan berapa yang tidak aktif. Indeksnya itu adalah jumlah sel yang aktif. Jadi gitu. Anda ada 18, tapi yang 5 konsentrasi, yang sisanya enggak konsentrasi. Nah, indeks konsentrasi dari mahasiswa dalam belajar imunologi itu kan menandakan keaktifan. Iya kan? Keaktifan dari mahasiswa di dalam kuliah. Sama, ketika indeks itu nilai sel yang aktif dengan yang tidak aktif. Ada indikasinya. Ya, ada bedanya. Sel makrofag yang lagi diem nih, yang tidak sedang fagosit dengan sel makrofag yang lagi makan. Itu bentuk selnya beda. Nah, orang-orang imun itu harus paham. Nanti kamu juga harus paham. Menghitung, Bu, ini apa nih sel apa? Oh, itu makrofag yang aktif. Lihat. Makrofag itu neutrofil, ya. Dan pada saat di jaringan bentuknya sangat besar, jelas. Ini ukurannya besar. Terus lihat sitoplasmanya. Di situ kelihatan sekali ada materi-materi debrisnya. Maka itu sedang aktif. Beda dengan makrofag yang kemudian cuma inti saja, sitoplasmanya kosong. Itu makrofag yang lagi diem. Maka dihitung berapa makrofag yang lagi fagosit dengan makrofag keseluruhan. Ya, oke. Maka fungsinya fagositosis intraseluler, ekstraseluler, memperbaiki jaringan, serta APC. Apa itu APC? Antigen presenting cell. Keberadaan makrofag yang aktif itu menandakan mempresentasikan antigen yang sedang difagosit. Gitu loh. Antigen kan kecil ya, virus kan kecil, bakteri juga kecil. Nah, bagaimana dia dipresentasi sehingga bisa kelihatan? Sederhananya begini, pada saat terjadi kecelakaan di jalan raya, ada kecelakaan tunggal jatuh set, ada satu motor turun ikut bantuin, ada 2 motor, 3 motor, Anda yang lewat belakangan ngelihat ada apa sih itu kumpul-kumpul gitu kan? Oh, ada kecelakaan. Sama dengan sel tubuh kita. Pada saat neutrofil kan yang respon pertama neutrofil, ini ada antigen masuk satu, dikerubut sama si neutrofil supaya apa? Terlihat oleh sel-sel lain. Itu ada apa sih? Di daerah tersebut ada apa? Neutrofil kok ngumpulin apa ya? Sedang ngerubunin apa? Itu sedang ngerubunin antigen. Jadi APC, antigen presenting cell, itu fungsinya kurang lebih seperti itu. Ya, meningkatkan presentasi atau keterlihatan antigen, ya, keterbacaan antigen oleh sel-sel yang lainnya. Itu APC. Nah, makrofag salah satu fungsinya sebagai APC. Neutrofil juga sebagai APC. Lalu ada monosit, ini berdiferensiasi menjadi makrofag di jaringan. Ini yang lagi di PKL pakai headset kan ya? Kasihan nanti yang lainnya dengar. Berisik.
buatin kalau ngajar berisik. Kemudian yang keenam adalah natural killer, ya, NK cell atau LAC. LAC itu lymphokin activated killer. Sebenarnya sama dengan sitotoksik, ya. Dia membunuh virus, tapi spesifik kerjanya membunuh virus dan sel-sel tumor. Jadi kalau kamu main dengan sel-sel tumor, seperti siapa kemarin? Si anaknya Bu Ayu ya? Lupa. Yang kemarin lulus. Siapa ya? Lupa. Ya kan bermain dengan kanker mame ya, sel-sel mame. Nah ini yang sel-sel yang mengikat sel kanker itu adalah lymphokin activated killer sel itu, ya, serta NK cell. Oke, terakhir. Jadi kesimpulannya dari A sampai Z tadi gambarannya ada lagi. Ini adalah antigen nih, lihat ya. Yang kayak bendera Inggris, apa lambangnya Inggris ya, kalau pasukan Inggris lambangnya kayak gini. Ini adalah antigen masuk. Oke. Lalu ketika dia berhasil lolos first line defense, tidak berhasil diperangkap oleh mukus, maka dia masuk ke humoral, masuk ke darah. Di darah dia akan dikerubutin oleh neutrofil, ya. Oleh neutrofil kemudian dibawa ke jaringan, ya, ke bawah ke jaringan, lalu dia akan ditangkap oleh makrofag. Nih, nomor 1, makrofag captures, menangkap melalui ini, karena makrofag punya pseudopodia, gitu ya, kayak bakteri yang punya pseudopodia, punya tangan-tangan gitu ya, ditangkap, capture, setelah ditangkap di engulf itu ditelan, kayak Anda ngambil makanan, terus ditelan, masukin ke mulut. Nah ini mah cara kerja makrofag. Dia capture, lalu engulf. Ketika di engulf, maka masuk saluran pencernaan dia, yaitu di mana yang mencerna itu badan Golgi, ya, badan Golgi serta sitosol yang ngeluarin enzim-enzim pencernaan. Lalu didigest, dicerna. Setelah dicerna, maka si antigen tadi menjadi partikel-partikel kecil kan, terpecah-pecah nih. Sehingga bisa dikoding oleh si makrofag ini, dikoding protein spesifik antigennya, epitop namanya. Nanti kita akan belajar sendiri kenapa itu disebut antigen, kenapa bisa kita bedakan antara virus rabies, virus COVID, virus bakteri salmonella dengan bakteri yang lainnya, karena ada epitop. Nah, si protein yang menyusun epitop dari antigen ini, dia akan munculkan permukaannya. Nah, makrofag present a fragment of the antigen on its surface. Jadi dia akan munculkan fragmen antigen ini yang bersifat antigenik dari si antigen. Kayak Danti itu kan identifikasi bahwa itu adalah Danti adalah di muka. Ya kan? Lebih spesifik lagi adalah di sidik jari. Kalau nggak di muka, melalui sidik jari. Begitu juga si virus. Virus itu satu sel, tapi nggak semua bagian dari membran sel itu bisa diidentifikasi sebagai virus A, B, C. Maka ada fragmennya yang kita sebut dengan epitop tadi, di coping, ya. Lalu fragmen tadi dimunculkan nih, dibawa, dia langsung bawa, nih fragmennya nih di sini. Supaya apa? Supaya apa? Muncul ke permukaan, terlihat oleh siapa? Terlihat oleh limfosit. Makanya si makrofag tadi fungsinya sebagai APC, antigen presenting cell. Dia yang memperlihatkan antigen itu. Oke, setelah permukaannya ini antigen muncul, maka si limfosit melalui reseptornya dia langsung menempel, ya, tertarik. Jadi dia secara kemoreseptor ketika ada makrofag yang aktif, ini sekaligus menarik si limfosit. Oh, itu makrofag ya. Oke, ketika senyawa kimia dia mengeluarkan sitokin, maka tertangkap sitokinnya oleh limfosit. Limfosit datang ke si makrofag. Nggak mungkin salah tempat, nggak mungkin salah sel. Jadi dia ngirim sinyal melalui sitokin tadi, interleukin 3, interleukin 4, 6, 8, dan segala macam. Nah, sitokin itu nyampe ke sel limfosit, limfosit akan datengin makrofag tersebut, lalu mengikat antigen ini di reseptornya. Dia membangun asam amino yaitu berupa cell differentiation dengan kalau ini protein B7 di makrofag yang klik gitu ya, maka dia akan bawa ketika setelah materi genetik ini dibawa, maka
maka berikatan dengan reseptor limfosit, maka saat ini limfosit itu sudah aktif. Limfosit T sudah aktif. Maka dia langkah selanjutnya akan berubah. Apakah dia menjadi sel T helper? Sel T helper 1, dia akan mengirim sinyal berupa sitokin lagi. Sitokinnya bisa beda-beda. Atau dia menjadi sel T helper 2. Sel T helper 2 bekerja secara humoral, sel T helper 1 dia akan, atau bisa dua-duanya. Jadi dia berubah menjadi sel T helper 2 dan sebagian mengkloning diri menjadi sel T helper 1. Sel T helper 2 bekerja humoral, sel T helper 1 akan bekerja secara seluler. Helper 2 bekerjanya bagaimana? Dia mengeluarkan lagi sitokin release, ya. Lalu dia mengaktifasi CD lagi yang akan mengikat sel B yang lagi tidur. Dia ngedeketin sel B nih, sel B, sekaligus sekalian dia bawa materi genetik dari si virus, si antigen tadi, maka akan diikat oleh sel B tadi. Ketika sel B sudah mendapatkan materi genetik dari antigen, maka mulailah si sel B aktif, activated cell B. Maka setelah sel B aktif, sel B akan berdiferensiasi, berubah menjadi sel plasma dan memproduksi protein khusus yang kita sebut sebagai antibodi. Antibodi protein ini protein fungsional yang berperan di dalam sistem imun yang kita sebut dengan antibodi. Kumpulan-kumpulan dari antibodi nanti akan kita sebut sebagai imunoglobulin. Besar jenis imunoglobulin yang terbentuk itu yang kemudian nanti kita klaster jadi IgM, IgE, IgD, IgD, IgE gitu ya. Nah itu bisa paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, sebagian tidak hanya cuma jadi sel plasma, melainkan tadi sebagian disimpan menjadi sel memori. Untuk apa? Untuk database. Oke, lalu produksi, dia akan berkloning nih yang sudah mengandung antibodi, maka dia mengkloning diri, antibodi dirilis dalam jumlah adekuat. Adekuat itu setara dengan jumlah virus. Maka antibodi ini menginaktivasi virus yang beredar di dalam darah. Selesai. Lalu bagaimana yang di sel? Ketika yang di sel, ya sitokin dirilis oleh si limfosit T tadi, ya, lalu si T helper akan berubah menjadi sel sitotoksik bersama dengan makrofag jaringan atau sel mas, kalau di hati atau sel cover. Oh, ini bakterinya adanya di sel cover nih, atau virusnya virus hepatitis nih misalnya. Maka dia akan bekerja sama dengan sel cover, yuk sama-sama melakukan apa? Menghancurkan si antigen. Sampai kemudian antigen itu dirilis benar-benar dalam bentuk fragmen yang sudah tidak aktif lagi. Gitu ya. Selesai. Maka baik secara sel ataupun secara humoral, antigen itu finish. Mati. Makanya virus COVID pada hari ke-9 itu sudah tidak ada. Yang tersisa cuma fragmen inaktif. Tetapi bisa jadi Anda masih sakit, gitu kan? Bisa jadi Anda masih sakit. Maka dibuatlah plus 3 hari. Maka masa isoman atau isolasi mandiri atau masa perawatan pada periode infeksius virus adalah diperpanjang dari 9 atau 10 hari jadi 14 hari. Karena sudah bisa dipastikan virus inaktif. Walaupun Anda masih batuk, walaupun Anda masih sesak, tapi virusnya udah nggak ada. Karena memang nggak boleh lama-lama kerjanya sitokin ini, si limfosit, nggak boleh lama. Tubuh kan self healing. Kalau dia lama, dia akan justru akan memperparah kondisi tubuh, nggak akan recovery. Sudah, sadaqallahul azim, selesai. Ini inet. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kompleks, sederhana? Saya kira-kira penjelasannya cukup sederhana ya. Cukup bisa dimengerti. Kepala saya udah sakit nih. Aduh, harus minum kopi nih. Ada pertanyaan
atau tanggapan atau ada yang mau didiskusikan? Yes. Ada, ada. Baik, batas ambang pertama dibatasi oleh homeostatis. Ingat lagi fisiologi bahwa tubuh itu berjalan berfungsi sesuai dengan range homeostatisnya kita. Kalau pada manusia range-nya di atas 37,6 itu masih normal, di atas 37,6 maka sudah jatuh fibris atau demam. Maka tubuh akan meregulate, mengatur bagaimana supaya kembali ke awal. Itu pertama. Ya, jadi pertama batasan homeostatis. Yang kedua, karakteristik dari antigen. Jadi ada antigen-antigen yang memang diciptakan pintar. Kayak misalnya denggi. Denggi itu sifat demamnya adalah pelana kuda. Jadi pada saat dia menyerang pertama kali, tubuh akan demam 2 hari, lalu turun, seolah-olah sembuh. Padahal, ingat ya, virus itu semi makhluk hidup ya. Padahal pada saat tubuh ini humoralnya udah aktif, dia dorman, dia tidur dulu. Dia tidak bereaksi. Seperti protein inaktif, men-setting dirinya menjadi protein inaktif, tidur padahal dia sedang mereplikasi sel-selnya secara silent. Denggi. Lalu dalam waktu 2 hari dia akan naik lagi lebih tinggi. Jadi makanya demam denggi kayak pelana kuda. Jadi ketika turun hati-hati, waspada. Ya, masa kritis belum lewat. Ketika sudah bentuk pelana kuda dan kemudian anak kita demam yang kedua itu, maka sudah aman, sudah melewati periode kritis. Jadi karakteristik dari si virus itu sendiri. Makanya adalah muncul materi virologi. Kayak di mana tempat virus itu suka. Kenapa virus rabies gejalanya semuanya adalah syaraf? Karena dia nempelnya pada sel syaraf. Kenapa virus influenza gejalanya adalah di saluran pernafasan? Karena dia sukanya di membran mukosa saluran pernafasan. Gitu loh. Jadi preferensi dari si virus. Kenapa tokso sukanya di uterus? Nggak ada tuh tokso di gut gitu ya. Karena kalau di gut aman deh, nggak mungkin menyebabkan abortus. Kenapa kista parasit tertentu sukanya di sel darah merah, menyerangnya sel darah putih, spesifik. Jadi karakter dari antigen itu sendiri dipelajari. Pertama homeostatis, kedua karakter dari si virus. Sehingga apa? Kedua ini akan menghasilkan namanya onset. Onset itu dari mulai virus itu masuk, dari mulai bakteri itu masuk sampai muncul gejala. Makanya kenapa pada saat Anda kontak dengan orang kena positif COVID, dilihat 14 hari. Kalau 14 hari muncul gejala, maka Anda harus segera periksa. Kemungkinan Anda itu adalah onset penyakit. Onset penyakit itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh si mikroorganisme tadi hingga sampai munculnya gejala. Ya, jadi ada 3 faktor tadi. Maka pengobatan kapan kita harus ya? Kita harus paham dulu. Jadi dokter itu karena dia sudah belajar kliniknya lengkap, ada 100 jenis virus ya dia harus hafal itu virus karakteristiknya bagaimana. Ketika sudah, dok ini nyerinya di sini, nyerinya sini, langsung tuh di otak buka kayak database bank, oh ini mengerucut ke arah virus ini. Ya, maka dia akan browsing di otaknya itu nge-browse karakter dari virus-virus ini, arahnya dia akan membentuk pola demamnya demikian, pola sakitnya, dia akan tanya, ada sendi sakit nggak, ada bengkak nggak, biasanya dia juga akan menyerang area sendi. Jadi itu dipelajari di kuliah kedokteran, di ilmu klinik lebih tepat. Ilmu klinik itu ngomongin penyakit-penyakit. Saya suka kebalik-balik. Ujian ilmu klinik nggak ada ABCD, ujiannya esai. Ujiannya esai. Dikasih 10 lembar, terus soalnya cuma segini, di streplos di atas. Dari 200 penyakit atau 100 penyakit yang keluar cuma 5, ketuker-tuker tuh. Cuman pertanyaan satu, apa yang kamu ketahui tentang histoplasmosis? Apa yang kamu ketahui tentang diabetes? Maka dari mulai definisi kamu, apa itu diabetes, gejala diabetes, tipe diabetes, kemudian
patogenesa penyakit diabetes dari mulai genetik sampai metabolik, sampai kemudian prognosis, penegakan diagnosis, diferensiasi diagnosis, apa ya gejala yang mirip dengan diabetes sehingga bisa dikelirukan. Terakhir baru terapi. Itu satu soal jawabannya begini. Penuh ujian tuh. Ujian klinis harus selesai 100 menit ya harus selesai. Ya, mahasiswa kedokteran ya begitu. Belum ketukar-tukar. Aduh, kok saya jawabnya dia patogenesanya hepatitis, saking hafalnya hepatitis jadi yang keluar faktanya diabetes, bahasa hepatitis. Diabetes tipe 1 patogenesanya beda cerita lagi. Pak, minta lagi, saya sering nambah itu. Pak, minta kertas lagi. Oh iya, boleh. Karena apa? Yang satunya salah semua, coret. Coret ganti kertas baru. Gitu. Oh iya, baru ingat. Oke, doa saya cuma satu, ya Allah ingatkan kembali semua yang pernah saya lihat, saya dengar, dan saya baca. Karena kalau nggak Allah ingatkan, lupa itu semua. Doa saya kalau ujian cuma itu tuh. Yang pernah saya sekedar lihat selintas, yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca, yang pernah saya tulis, tolong ingatin lagi. Karena kalau hafal udah susah. Kedokteran begitu. Ya, di UAS, kalau di koas sambil jalan, coba lihat, itu anjing kira-kira apa? Dilihat, kita langsung screening, udah kayak komputer aja, screening dari jauh. Tanpa dipegang, udah suspek. Lihat, kita bisa memprediksi napasnya gimana, lihat ekornya, terus dari posisi gesturnya, dia sakit di mana, terus ada bengkak apa enggak. Sebelum palpasi, sebelum dipegang-pegang, harus di dokter bedah atau dokter klinik kita, apa kira-kira? Atau kalau ada bau, oh baunya kayak ini nih khas spesifik ini. Otitis Pak. Oke, kalau gitu coba cek telinganya. Ada apa di telinga? Jadi kayak gitu ujiannya. Udah teh panjang. Apa aja struktur gelendang telinga? Kenapa bisa begitu? Oh, terus panjang. Biologi mah masih belum ada apa-apanya. Ujian buatin santai masih ya. Oke, nanti mudah-mudahan kejawab. Ada lagi? Cukup? Ibu, saya mau izin bertanya, boleh nggak, Bu? Boleh, Herning, enggak? Ya, kan kata Ibu tadi kan kalau misalkan kita masih peradangan itu masih respon imun awal ya, tapi kalau misalkan kita ke dokter dan kita sakit radang tuh biasanya langsung dikasih antibiotik, itu sebenarnya tuh boleh atau enggak sih, Bu? Oke. Sekarang kamu kalau ke dokter itu apakah baru radang ke dokter atau sudah 2 hari? Udah 2 atau 3 hari biasanya. Ya, 2 atau 3 hari. Nah, ketika sudah 2 atau 3 hari, artinya radang belum sembuh. Seharusnya kan mekanisme radang, pertama ketika terjadi peradangan artinya ada luka pembuluh darah terbuka. Pembuluh darah adalah homeostatis yang harus dijaga pertama. Pasti akan menutup, harus di vasokonstriksi. Ya, tubuh akan menutup sebenarnya. Sisanya adalah tinggal memakan bakteri-bakteri yang ada. Tapi kalau 3 hari masih belum, maka peluang terjadinya secondary infection tinggi. Secondary infection itu yang awalnya kamu radang karena cuman makanan, iritasi gitu ya. Secondary infection itu bakteri yang ada di saluran kerongkongan atau di esofagus itu ikutan nempel, ikutan berkembang biak, akhirnya terbentuklah pernanahan. Makanya antibiotik perlu. Gitu. Jadi 2-3 hari asumsinya adalah seperti itu. Kenapa? Karena awal radang kamu masih aman-aman aja. Paling cuman gitu kan? Itu hari pertama. Cuman kayaknya nelen gak enak gitu. Ya kan? Kemudian hari kedua mulai bengkak kelenjar. Itu artinya sistem pertahanan tubuh mulai aktif. Ya kan, pembuluh limfanya bengkak kan? Sedang memproduksi limfosit. Hari ketiga mulai nggak bisa nelen, baru ke dokter. Iya, benar ya? Nah, jadi obat-obat tadi itu sifatnya simptomatis. Simptomatis itu kalau dia simptomatis itu sesuai gejala. Kalau dia demam diturunkan dengan antipiretik, kasihlah Panadol, paracetamol gitu ya, ibuprofen, asam mefenamat. Itu tuh NSAID, non steroid anti inflammatory drugs namanya. AIDS ya, anti-inflammatory drugs ya, anti-inflammatory drugs. Jadi NSAID, non steroid tapi sifatnya. Kalau yang steroid ada lagi nanti. Nah, kemudian dikasih antibiotik ya, tadi dikhawatirkan terjadi
inflamasi, adanya secondary infection. Karena apa? Demamnya nggak turun, seharusnya demam 3 hari udah turun. Karena termostat kita itu memang batasnya 2-3 hari. Kalau virus udah bisa ditangani, mungkin virusnya udah mati. Tapi karena masih demam tinggi, diduga demamnya itu oleh karena bakteri. Nah, bakteri yang lolos ke pembuluh darah itu yang kita sebut kondisinya bakterinia. Berarti demamnya sudah periode kedua sebenarnya. Dampak pertama disebabkan oleh peradangan virus atau iritasi, tapi tidak sembuh 3 hari, maka tetap demam pada hari keempat, maka itu disebabkan demam karena adanya bakterinia, bakteri yang sudah ada di dalam darah, makanya perlu antibiotik. Nah, minum antibiotik pun nggak boleh 3 hari atau 2 hari, harus sesuai dengan 3 hari ya, 3 hari atau 5 hari, tergantung dari dosisnya, apakah 1.500 atau 2.000. Tergantung dari derajat kan dokter yang tahu. Harus selesai walaupun demamnya udah turun. Gitu ya, supaya dia ikut meng-clearance dan tidak ada additive effect setelahnya. Ya, atau tidak ada toleransi effect justru. Sehingga pada saat pengobatan berikutnya tidak berdampak apa-apa. Jadi benar-benar harus sampai tuntas. Seperti itu. Jadi bahaya atau tidak ya tadi gejalanya karena kamu udah datang 3 hari, kecuali baru pertama pasti dokter udah berapa nih pasti nanya kan, dok saya lagi demam nih radang, oke, berapa lama gejalanya kan ditanya, nggak ada, baru aja tadi siang dok, nggak mungkin. Ya nggak ada, judulnya udah demam ya paling tidak 1 hari atau 2 hari usianya gitu ya, supaya apa, mempercepat proses kesembuhan. Terus dokter pasti akan tambahkan lagi vitamin. Vitamin itu juga untuk memperbaiki antioksidan yang ada di dalam tubuh supaya sitokin kerja. Jadi vitamin itu meningkatkan kerja dari sitokin untuk sel imun. Karena sifatnya antioksidan dan debris akibat sisa-sisa bakteri atau virus yang dimakan ya masih kan debris itu adalah oksidan bebas yang beredar di dalam darah. Nah, itu akan sterilisasi atau diikat oleh vitamin tadi untuk dikeluarkan melalui urin. Itu kurang lebihnya. Dibersihkannya oleh vitamin fungsinya mengikat oksidan bebas ya. Nah, salah satu jenis oksidan bebas selain dari unsur lemak LOX itu bisa juga dari debris-debris tadi, sisa-sisa metabolisme mikroorganisme oleh sel imun. Begitu kurang lebih. Herni menjawab? Ya, baik Ibu, terima kasih. Terjawab baik. Ibu. Sudah? Ibu Cukup? mau bertanya. Oke. Ya Bu, terkait misalkan Bu ada ibu hamil, dia baru ngandung trimester awal lah gitu. Nah terus dia sakit ibunya, itu misalkan si tubuh ibu itu ngebentuk antibodi atau segala rupa proses imun ini terlaksana, itu dia bisa nyalurin ke bayinya atau enggak sih Bu? Atau nanti malah bayinya kayak kaget karena ada antibodi tiba-tiba terus bikin mati gitu, gimana Bu? Antibodi nggak bikin mati lah. Oke. Dikasihnya apa? Obat ya? Ya Ibu, misalkan obat. Oke, dikasihnya obat, bukan vaksin kan? Kalau dikasihnya obat, jadi, nah ini akhirnya belajar farmakologi nih buatin. Jadi farmakologi, makanya dokter harus ada farmakologi sendiri ya. Kita belajar farmakologi itu 8 SKS. Farmako 1, farmako 2, terus ada toksikologi. Jadi belajarnya 8 SKS. Terakhir pas koas farmasi, bagaimana membuat sediaan obat. Setiap obat punya site of action namanya. Ya, site of action SOA. Jadi obat apapun, senyawa kimia apapun, dia punya site of action. Karena apa? Setiap obat punya reseptornya masing-masing. Jadi nggak mungkin obat paracetamol atau obat antiseptik atau obat A gitu ya, yang memang dia berfungsi meredakan rasa nyeri, itu kerjanya di membran sel otot. Dia harus menempelnya pada sel syaraf. Kenapa? Karena yang menghantarkan rasa nyeri adalah sel syaraf. Maka reseptornya spesifik pada membran sel syaraf. Ketika dia blocking
sel syaraf, maka sel syaraf yang tadinya teriritatif oleh rasa nyeri tadi, oleh tekanan rangsangan tadi, kan rangsangan akan menyebabkan rasa nyeri, mengantarkan rasa nyeri, lalu dihantarkan oleh sel syaraf. Ketika itu diblocking, didudukin, jadi kerjanya obat itu bisa sebagai replacement, pengganti, bisa sebagai kompetitor, bisa nanti kerjanya bersama-sama, sinergis. Nah, gitu ya. Jadi banyak nih tipe-tipe obat. Itu bukunya gede banget segini, farmakologi saya. Farmakologi kedokteran, itu buku merah, buku dewanya kita. Nah, itu setiap senyawa obat apapun itu masing-masing punya membran reseptor, sasaran kerja. Nah, ada obat yang memang bisa melalui transplasental, ada yang tidak. Ada yang obat yang bisa melalui transplasental tapi tidak bisa melalui kelenjar mami, sehingga tidak keluar di ASI. Jadi gitu, ya. Bakal berbahaya nggak, tergantung tadi obatnya. Makanya ada kontraindikasi. Kalau Anda yang sudah menikmati, ini orang awam menikmati, kontraindikasi, jangan berikan pada saat Anda beraktivitas, berarti itu obat akan berdampak pada depresan. Duduknya obat itu di reseptor syaraf cukup lama, sehingga pada saat obat itu bekerja, biasanya nanti juga ada lagi ceritanya tentang waktu paruh obat. Waktu paruh obat itu masa kerja obat. Anda dari minum obat, sampai obat itu berdampak, sampai kemudian hilang dampak. Nah, itu adalah waktu kerja obat. Ada waktu paruh itu T,5 namanya, itu hitung-hitungan lagi, ada kuliahnya lagi. Itu adalah waktu yang dibutuhkan obat untuk menempel pada reseptor berapa lama. Makanya kenapa obat cacing 6 bulan, karena dia nempel di reseptor 6 bulan gitu. Bisa kerja gitu. Kenapa obat paracetamol diberikan, kenapa obat diberikan 3 kali sehari, ada yang diberikan 4 kali, karena memang obat tersebut duduk di reseptornya beda-beda jamnya. Omen baru minum nih paracetamol, setengah jam udah mulai hilang kan sih. Tapi kalau penyebab kamu sakit kepalanya adalah stres, berarti kan dipersepsi. Stres itu kan dipersepsi kan. Selama kausanya nggak dihilangkan, maka muncul lagi tuh sakitnya, gitu loh. Gitu ya. Jadi obat itu dia akan bekerja, punya waktu, ya, waktu kerja obat itu tergantung dari berapa lama dia duduk di reseptor, nanti dia akan lepas. Ya, kedua, obat itu punya spesifik reseptor, jadi tidak semua dia bekerja pada membran sel. Saya di kebidanan yang terakhir itu saya ngajarnya farmakologi. Jadi kita belajar bagaimana kok abis minum obat asma, ada nih orang punya asma, ketika dia minum obat asma atau obat-obat yang steroid, saya nafasnya menjadi susah karena ternyata residu. Nah, ini kemudian ada residu obat karena ternyata sebagian obat molekul obat copot, tetapi ada sisa dari komponen senyawa kimia obat itu masih duduk di reseptor. Nah, itu yang disebut dengan residual. Jadi obat itu seolah-olah akhirnya menjadi bertambah. Maka sifatnya ada yang aditif. Kayak kita makan Paramek, awalnya cuma 1 tablet berasa, lama-lama 2 tablet kok nggak berasa, ya kan? Harus 2 tablet, 3 tablet, 4 tablet itu bertambah. Karena apa? Residual obatnya, sampah obatnya masih ada di reseptor, sehingga untuk bisa dia mendapatkan lagi kinerja yang sama dengan awal, dia harus ditambah dosisnya. Maka nanti ada gejala aditif. Apa itu aditif? Mekanismenya gimana? Itu di farmakologi dipelajari. Kata Pak Rusdi, dulu ada mahasiswa saya yang mau ngambil fisiologi hewan, Pak Al dan khasiat obat, Pak Rusdi bilang, hati-hati loh, kalau Bu Atin kan emang dokter, ada farmakologi, kita dari biologi. Farmakologi itu obat susah, mata kuliah paling susah. Iya. Bu, saya bisa nggak dapat kuliah farmako? Tenang aja, ntar gue ajarin. Saya bilang gitu. Kamu ambil S2 aja gitu. Ternyata alhamdulillah bagus. Kata Pak Rusdi, susah farmako itu. Iya, kalau nggak ada basic S1-nya di kedokteran susah, karena kita harus memahami dulu karakter obat. Belajar dulu obat A, B, C, obat steroid dengan non steroid itu bagaimana. Kayak obat steroid, sederhananya ampicillin. Ya,
itu bisa mempengaruhi bahkan sampai hormon steroid kita. Makanya ada kemudian efek samping obat. Nah, dari efek samping obat itu muncul kontraindikasi. Jangan diberikan pada ibu hamil, karena dia berarti bisa masuk ke plasental. Jangan diberikan pada ibu menyusui, berarti dia bisa masuk ke ASI. Maka obat tersebut lolos nih membran alveolnya ASI, kemudian keluar bersama ASI, partikel keluar bersama senyawa air susu ibu masuk ke anak, padahal anak nggak sakit, tapi dia diberi obat, kan gitu. Itu yang bahaya. Nah, kalau misalnya tadi Daniel yang pertama bilang bahwa antibody, kalau antibody enggak, antibody itu protein dari kan self, antibody itu self kan, bukan sel non self kan. Nah, jadi kalau antibody itu memang ada, dan sehingga pada saat anak tersebut, misalnya antibody IgM itu masuk ke tubuh anak pada saat si ibunya divaksin, atau misalnya ibunya mendapat infeksi apa dan secara natural, secara innate ibunya membentuk antibodinya masuk ke transplasental nih, maka anak tersebut memiliki kekebalan terhadap antigen yang sama seperti ibunya. Antibody itu ready to use, malah dia sudah membentuk sel memori. Bagus. Makanya program ASI eksklusif dimunculkan oleh Depkes. Itu cuma di Indonesia loh. ASI eksklusif 6 bulan, bayi tidak diberikan apapun selama 6 bulan, itu cuma di Indonesia. Malaysia aja nggak ada. Jalan-jalan deh ke Departemen Kesehatannya Malaysia. Program ASI eksklusif, kenapa? Di dalam ASI banyak terkandung imunoglobulin. Itu adalah antibody ready to use, di mana bayi masih rentan terhadap infeksi. Sementara antibody tadi, ASI tadi, itu daya cerna tubuh bayi terhadap ASI itu 80-100%. Artinya ASI kalau masuk 1 liter, ya 1 liter itu masuk nutrisinya. Dan sangat bagus. Itu yang disebut dengan ASI eksklusif. Tapi orang Indonesia kan, kasih aja pisang dikerok, ya kan? Terus dikasih nasi, umur belum 6 bulan dikasih begituan. Terserah gitu loh. Yang jelas zat-zat tadi itu kan dari tumbuhan, beras, ya kan? Beda dong asam aminonya dengan ASI dari ibu. ASI sumbernya dari mana? Dari darah. Ini membran alveol nih. Di dalamnya ini kantung, kan membran alveol ASI itu kan kantung ASI nih. Sebelumnya itu darah. Ketika dia lewat membran masuk ke ductus mame, itu sudah berubah jadi putih. Darah dirubah, sama kayak ginjal. Ginjal dari mana urin? Darah kan? Warnanya apa urin? Merah. Kok merah? Putih, kuning. Putih kekuningan. Kalau ginjal primer putih. Sama dengan ASI. Darah, ini darah di kantong ASI, keluar sini, masuk ke ductus, itu sudah putih. Itu berarti struktur asam amino, protein, globulin yang ada di ASI, vitamin, enzim, itu adalah yang terlarut di dalam darah. Dibutuhkan oleh tubuh manusia, yes. Beda kalau yang kamu masukin pisang. Walaupun ada orang bilang pisang itu makanan surga, tapi nggak surga buat bayi, nggak bisa dicerna pektinnya. Bayi belum punya enzimnya, gitu ya. Susu kedelai bayi nggak punya enzimnya. Oke, Daniel kira-kira kejawab? Kejawab Ibu. Berarti kalau misalkan ibu hamil itu udah pernah misalkan kena penyakit macam-macam, berarti kemungkinan besar bayinya lebih tahan terhadap penyakit yang udah dirasain si ibu ya, Bu? Yes, selama yang ditransfer itu antibody, bukan virusnya. Oh, iya. Kan ada virus-virus yang bisa lolos. Ya, virus AIDS, HIV itu lolos transplasental. Ya, tadi dengan catatan selama tubuh si ibu bisa mengeliminasi, bisa finish sistem imunnya menghasilkan antibodi, sehingga yang masuk ke dalam tubuh bayi adalah antibodi, bukan bersama dengan si virus. Oke, itu aja catatan dari saya. Cukup? Cukup Ibu, terima kasih.
Ada lagi? Selesai ya? Selesai, chapter hari ini selesai, maka ditutup dengan tugas bonus. Sesuai dengan janji saya, setiap bab selesai kita akan ada bonus, silakan Anda screenshot boleh, tapi nanti saya akan sampaikan di gizi ya untuk tugas. Jelaskan mekanisme sel aktivasi respon imun, humoral, dan seluler. Yang ini, yang ini. Ya. Setelah sel T aktif. Jadi setelah sel T aktif, ya. Jadi bagaimana mekanisme sel T yang mampu mengaktifasi sistem humoral dan seluler? Tugasnya berupa voice note, gampang ya. Anda tinggal buka lagi materi, sudah saya share di gizi materinya. Tugas dikumpulkan berupa voice note, Anda jelaskan lagi. Dikerjakannya per individu, diupload di gizi paling lambat hari ini pukul 18. Sampai sini jelas ya? Hanya tinggal rekam suara, nggak perlu ngetik, nggak perlu macam-macam. Anda jelaskan lagi, itu saya hanya akan melihat bukan ininya, bukan hebat atau bagaimana, tetapi Anda paham tidak siap yang Anda jelaskan itu seperti apa. Apa materi kita hari ini, Anda paham atau tidak. Itu aja. Cukup dari saya. Ya, terima kasih.